FIFO. So, di malam yang spesial ini mungkin kedengarannya sedikit berisik ya teman-teman. Karena kita live langsung di Wayang Bistro Kokas. Also wanna say thank you to Insight Unlimited yang udah provide wardrobe, yang keren banget. Dan malam ini seperti yang teman-teman udah lihat, gue kayaknya nggak perlu terlalu perkenalan kan ya. Kayak Kak Christo udah ada di mana-mana. So, wanna welcome to Pastor Christopher Tapiheru. Welcome Kak Christo. Yeah, thank you. Hi. Thank you for coming. Thanks for having me. Ya, malam hari ini kita bakalan ngobrol, berbahas tentang, temanya sih ditulis ada apa dengan digital ministry. Because you know, selama ini kan di dalam pandemi, yang udah dikit lagi jadi endemi ini, kita banyak melakukan pelayanan di online. Ya. Tapi seenggaknya yang kita perhatikan akhir-akhir ini mungkin kurang dikabarin tentang esensi dari pelayanan online itu sendiri seperti apa. Oke. Jadi macam-macam lah apa yang terjadi di pelayanan online bisa belok ke sini, ke sana, akhirnya ada rupa-rupa pelayanan online yang terjadi akhirnya ya. Ya. Dan malam ini kita bakal langsung ngobrol sama pakarnya yang udah melewati begitu banyak pikuk tentang dunia digital ini. Dari awal banget, dari gua masih SMP kali udah ngeliat di Instagram, terus sekarang bisa ada di sini. Kak Christo, mungkin bener ya kalau boleh dipanggil Pastor Gram itu satu ungkapan yang bisa diterima kali. Pastor Gram awalnya gue tahu itu arahnya sebagai bully sebenarnya. Karena banyak orang berpikir kan, yang gue selalu kasih tahu orang bahwa gue nggak sekolah Alkitab. Dan orang selalu berpikir, wah ini berarti orang nggak kompeten nih. Terus kenapa dia bisa jadi pendeta? Oh, gara-gara postingan di IG kan dia jadi pendeta. Makanya itu jadi kayak sebuah bully, julukan Pastor Gram. Sebenarnya enggak. Karena gue udah jadi pastor 2015, 2 tahun sebelum gue masuk di Instagram. Jadi lu jadi pastor dulu ya? Baru main di Instagram. Jadi seperti halnya istilah televangelis ya. Iya. Penginjil yang pakai media televisi, gue pastor yang pakai media Instagram. So Pastor Gram yang tadinya buat bully, tapi malah jadi sebuah kehormatan buat gue sekarang. Karena melayani di media Instagram teman-teman. Iya, tapi perjalanan Kak Christo kan udah lama ya? Amin tadi bilang 2017 kalau nggak salah. 2017 ya. Itu di Instagram. Di Instagram ya. Berarti sebelum itu ada lagi ya kayak? Sebelumnya ya gue mulai ministry, maksudnya dalam artian pakai postingan sebagai media untuk berbagi perenungan gitu, perenungan firman dari di Twitter sih. Gue mulai di Twitter, Facebook, terus merambah ke Path juga kan, Path sempat muncul tuh sebentar. Okay. Nah di Path itu gue belajar bikin memes yang sekarang nih, satu kotak dengan quotes. Karena kalau di Twitter bisa lebih panjang kan, 144 karakter. Karena ada Path itu gue belajar untuk bikin jadi satu kotak aja sebagai satu memes, dan itu butuh penyesuaian ya, perlu penyesuaian, dan puji Tuhan lumayan efektif juga sih sampai hari ini. Yang lu bagiin waktu itu Kak Christo dari perenungan kah atau dari khotbah? Kebanyakan dari perenungan. Oke. Dan juga akhirnya gue pakai jadi media untuk kayak posting catatan khotbah gue. I see. Catatan khotbah dalam format bite size lah ya, dalam artian ukuran yang lebih kecil-kecil. Lebih kecil-kecil. Itu bukan hal yang mudah ya. Kayak dari khotbah terus lu bikin jadi kayak satu gambar gitu ya, satu kalimat gitu ya. Ya, atau satu gambar gitu. Ya. Kenapa bisa tiba-tiba kepikiran untuk terjun bagi-bagiin kebenaran di dunia media sosial sih? Waktu itu kan bukan hal yang lumrah ya. Kayaknya kalau boleh dibilang Kak Christo dan almarhum Pastor Radit juga salah satu yang memulai pelayanan-pelayanan seperti ini gitu. Kenapa sih ada kepikiran ke situ? Apa memang udah dirancangkan? Gue pengen bikin ini, gue pengen bikin sesuatu untuk jadi dampak? Atau enggak sih sebenarnya, enggak direncanain ya. Ini sesuatu yang natural terjadi. Kalau gue lihat sosial media ini kan sebenarnya bisa banget dipakai untuk menginjil ya, media penginjilan. Dan akhirnya gue pikir kenapa kita cuma posting-posting untuk sesuatu yang kayaknya buat kita gitu. Kenapa kita nggak lakukan apa yang kita lakukan di dunia nyata, di dunia maya, yaitu menginjil. Sebenarnya basically itu. Memberitakan kabar baik lah. Memberitakan kabar baik dengan media yang berbeda yang ada. Gitu. Ada waktu itu ya. Dan nggak ada rencana sampai kayak gini, nggak pernah direncanain di vision juga nggak pernah. Natural aja. Berarti nggak pernah kepikiran kayak jadi content creator? Nggak pernah kepikiran sama sekali. Berarti sekarang emang fokusnya emang dari awal cuman ingin bagiin aja gitu ya? Iya, sampai hari ini pun aku sendiri nggak menyebut diriku content creator karena emang gue nggak pernah dengan sengaja bikin satu konten. Nggak, pada akhirnya yang konten itu cuma kayak renungan harian tadi aja, quotes harian tadi, bukan yang kayak gue bikin mau bikin video apa yang gimana gitu. Mungkin sekarang kan anak-anak sekarang makin lebih canggih ya. Benar. Dan sekarang pun gue belajar untuk di planning juga akhirnya gitu, karena tahu bahwa ternyata ini efektif banget gitu. Betul.
Ya. Nah itu kapan Kak sadar kayak, oh ini yang gue lakuin ini jadi dampak ternyata. Akhirnya ada orang yang bisa terberkati Sebenarnya misalnya. kisahnya agak unik sih. Jadi gini, ada era di mana Facebook tuh udah mulai membosankan. Oke. Karena isinya kalau nggak berita hoax, video-video yang aneh yang di repost Iya, orang kan. benar. Akhirnya gue sempat pikiran gini, apa gue hapus kali Facebook gue karena Oke. isinya sampah mulu. Terus akhirnya somehow kayak ada impresi di hati gue, ya kalau lu nggak mau isinya sampah, lu posting dong yang bagus. Kan gitu. Sampai akhirnya gue denger juga kata-kata dari Kayos itu.